Bandar Lampung digegerkan penemuan jasad bayi yang diduga dibuang ibu kandungnya. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mengevakuasi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di dalam tong sampah di depan rumah warga di kawasan Pahoman, Bandar Lampung pada Senin siang kemarin. Bayi malang itu sebelumnya ditemukan oleh petugas kebersihan di dalam tong sampah berisi karung terbungkus kain dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Diduga bayi perempuan itu sengaja dibuang oleh ibu kandungnya pasca dilahirkan. Dari hasil penyelidikan polisi, bayi malang itu dibuang oleh seorang wanita berinisial S yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tak jauh dari lokasi penemuan jasad bayi malang tersebut. Menurut polisi, terduga pelaku yang merupakan ibu kandung korban saat ini sudah diamankan dan masih menjalani perawatan medis pasca melahirkan seorang bayi. Dari interogasi awal, terduga pelaku sengaja membuang bayi yang baru dilahirkannya itu lantaran mengalami depresi setelah berpisah dengan suaminya saat usia kandungan 6 bulan. Hal itu diperkuat dari keterangan saksi dan ART lainnya yang bekerja di salah satu rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Waktu mereka ngomong sampah, ada jasad itu ada di karung, ditaruh karung beras, dibuang ke mobil truk sampah. Nggak taunya dari petugas lihat sampah ada kaki anak, sehingga dia berhenti, dia melaporkan. Dia dapatin jasad mayat seorang perempuan. Sementara kita hasil penyelidikan ini dari olah TKP, setelah kita cek CCTV, didapatilah di situ ada ART, pembantu rumah tangga. Nah, di sini pelaku kita interogasi sesuai dengan fakta dan segala macam. Setelah kita cek, pelaku subuh itu bangun, setelah bangun dia langsung melakukan aksinya untuk mengeluarkan jasad bayi tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad bayi malang tersebut sudah dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Sementara terduga pelaku masih menjalani perawatan medis di rumah sakit pasca melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi tempatnya bekerja. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Satgas BKO Lana Lampung Jalawira Saburai menggagalkan upaya penyelundupan 1.437 liter minuman beralkohol ilegal di dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu malam 9 Agustus 2026. Penggagalan ribuan liter miras dengan menggunakan pita cukai palsu ini berawal saat petugas menghentikan dan memeriksa satu unit kendaraan pickup dan satu unit minibus yang dicurigai mengangkut minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 187 karton minuman beralkohol berbagai merek dengan total volume sekitar 1.437 liter. Barang tersebut terdiri atas minuman beralkohol golongan B sekitar 1.224 liter dan golongan C sekitar 213 liter. Selain tidak ditemukan dokumen pengangkutan yang sah, pemeriksaan awal juga menemukan indikasi penggunaan pita cukai yang diduga palsu atau hasil fotokopi. Barang tersebut juga tidak dilengkapi surat angkut maupun surat jalan dari pihak ekspedisi. Selanjutnya, kedua kendaraan beserta pengemudi dan seluruh barang bukti diamankan ke Mako Lana Lampung dan diserahkan ke Bea Cukai Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81, pemerintah Kota Bandar Lampung membagikan sebanyak 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama jajaran Pemkot. Pembagian bendera dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Bundaran Tugu Adipura dan Jalan Yosudarso, tepatnya di pertigaan Kecamatan Bumi Waras. Pengendara dan masyarakat terlihat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan.
Pembagian bendera ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengajak masyarakat turut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah, lingkungan maupun tempat usaha masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pembagian 10.000 bendera merah putih merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air. Eva mengajak seluruh warga bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Dan pemerintah supaya masyarakat tetap masih menjaga persatuan kesatuannya, kebersamaannya, semakin cinta dengan tanah air. Dan harapan kita juga kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, sebentar lagi kita merayakan, kalau bisa semua di tiap-tiap kelurahan kita semarak. Lagi nanti kita perlu harapan kita di 17 Agustus ini, ya, yang pertama aman, damai, seluruh masyarakat bisa merayakan dengan sukacita yang gembira, dan semua apa perjuangan kita semuanya insya Allah akan kita bersama, bersatu, kolaborasi, jadi. Menurut Eva, HUT RI ke-81 harus menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Masyarakat juga diajak menyambut peringatan kemerdekaan dengan penuh semangat, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Pemerintah kota berharap semangat kemerdekaan terus terjaga di tengah masyarakat. Kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif, menjaga kerukunan, gotong royong, serta bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Situasi di lokasi perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi Dusun Sriwijaya, Kampung Aji Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah mendadak memanas akibat sengketa lahan selama 50 tahun yang tak kunjung ada penyelesaian. Amuk massa berujung pada pembakaran mes karyawan gudang hingga fasilitas perusahaan perkebunan sawit tersebut pada Rabu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aksi pembakaran tersebut bermula ketika kelompok warga setempat mendatangi lokasi dan mengusir para pekerja serta karyawan PT BSA. Tak lama usai pengusiran, api mulai membesar dan melahap berbagai bangunan di area perusahaan. Menerima laporan kerusuhan tersebut, personel gabungan dari TNI dan Polri langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi serta mengamankan area perkebunan. Pembakaran fasilitas perusahaan perkebunan sawit ini merupakan konflik atas penguasaan lahan hak guna usaha atau HGU PT BSA yang telah berlangsung sejak tahun 2012 dan hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian. Masyarakat telah berusaha merebut kembali tanah mereka yang dikuasai perusahaan selama hampir 50 tahun. Selama hampir 1 tahun terakhir, warga kembali menduduki lahan tersebut hingga berakhir pada pembakaran fasilitas kantor perusahaan dari rasa kekecewaan warga akibat tidak hadirnya pemerintah daerah dan BPN dalam menyelesaikan permasalahan konflik lahan secara berkeadilan. Ketua LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas menyatakan bahwa konflik atas penguasaan lahan hak guna usaha PT BSA telah berlangsung sejak tahun 2012 dan hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian. Ya, terjadi peristiwa kebakaran yang di mes atau fasilitas kantor BSA yang kami duga dipicu oleh beberapa sebagian kelompok orang dan juga pihak perusahaan yang memang sengaja gitu ya, diduga sengaja untuk memecah konsentrasi masyarakat yang hari ini untuk memperjuangkan hak atas tanahnya. Sejak 2012 hingga hari ini wilayah di sana yang hari ini dikuasai melalui HGU-nya PT BSA ini menjadi konflik yang terus berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian gitu ya. Terkait insiden kericuhan dan kebakaran fasilitas mes PT BSA yang terjadi baru-baru ini, Prabowo menduga peristiwa tersebut disengaja oleh pihak tertentu untuk memecah konsentrasi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya. Nopri melaporkan dari Lampung Tengah.
Sebuah gudang sembako terbakar pada Selasa malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 8.30 malam saat seorang penjaga gudang bernama Angga berada di pos penjagaan. Di dalam area gudang terdapat 5 unit mobil. 4 unit mobil berhasil dievakuasi dengan bantuan warga di sekitar lokasi. Sedangkan 1 unit mobil lainnya tidak berhasil diselamatkan karena api dengan cepat membesar dan menjalar ke bagian gudang. Setelah berupaya menyelamatkan kendaraan, Angga kemudian menghubungi kepala gudang dan para pekerja untuk segera datang ke lokasi. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai kebutuhan sembako, termasuk makanan dan sejumlah barang persediaan lainnya. Akibat kebakaran, sejumlah besar barang di dalam gudang terbakar. Total kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar 600 juta rupiah. Nilai kerugian tersebut masih merupakan perkiraan awal dan pendataan masih dilakukan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Ahmad Husni mengatakan petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 90 personel untuk menangani kebakaran. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam dengan menghabiskan sekitar 50 tangki air. Tadi kita bergerak ke sini, kalau kronologis tadi kita tanya ke ada seseorang yang jaga sendiri, ya tadi katanya listrik ada karena ini posisi tertutup, gudang tertutup, dia ada di ini pas dilihat sudah rusak. Ya, aset-aset yang terbakar salah satu contohnya ya di sini ada 1 kendaraan mobil dan ada 2 kendaraan motor ya, ada 2 beserta sama perangkat elektronik yang ada. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Berdasarkan keterangan saksi yang mendengar suara percikan sebelum api muncul, petugas juga masih melakukan pendataan terhadap barang dan aset yang terbakar. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Bukan di Tokyo, gang sepanjang 100 meter di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung ini disulap warga menjadi pemandangan bernuansa ala negara Jepang. Pemandangan bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang jalan. Para warga secara bergotong royong dan swadaya mempercantik lingkungannya dalam menyambut kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut warga, ide menyulap gang bernuansa ala negara Jepang ini muncul secara mendadak dengan memanfaatkan sarana bahan yang sudah tersedia di lingkungan tempat tinggalnya. Bunga sakura yang digunakan merupakan properti tanaman hias milik salah seorang warga. Sementara nuansa lampion dibuat dengan menggunakan bahan secara swadaya. Warga kita secara kompak dan ini idenya sudah secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada dan kita untuk tenaga pelaksanaan dan swadaya sama warga kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini. Sementara menurut Ketua RT setempat, konsep ala negara Jepang dipilih untuk memeriahkan perlombaan anak-anak pada perayaan 17 Agustus mendatang. Namun tidak terlepas dari semangat kemerdekaan melalui lampion berwarna merah putih. Nah, bunga sakura ini ya kita dapatkan mungkin ya di warga kita ini ada yang mempunyai kembang tersebut. Jadi kita manfaatkan. Jadi bisalah kita hias. Sebenarnya juga nggak mau bisa seperti ini gitu. Ini gabungan dari berapa RT sih Pak? Gabungan dari RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, lingkungan 1, Kelurahan Surabaya. Pak, ini swadaya sendiri? Gotong royong atau seperti apa? Ya swadaya masyarakat. Iya. Kegiatan ini bagi warga bukan sekedar memperindah lingkungan tempat tinggalnya, namun juga merajut semangat gotong royong dalam menyambut kemeriahan HUT RI ke-81 dengan memanfaatkan potensi dan bahan yang tersedia di lingkungannya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nampak terekam kamera tersembunyi, seorang pria berambut pirang berhasil masuk ke dalam ruang kerja salon kecantikan.
Pria tersebut diduga pelaku pencurian. Pria berambut pirang yang terekam kamera tersembunyi ternyata seorang pelaku pencurian. Pelaku tersebut masuk ke dalam salon kecantikan Inara yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang Mesuji, dan berhasil menggasak uang tunai jutaan rupiah. Yuli membenarkan bahwa pelaku telah masuk ke dalam salon tempat usahanya dan berhasil menggondol uang tunai kisaran 9 juta rupiah. Iya, tapi nggak pernah berambah ke salon sini sih, cuma berkeliaran di sekitar alun-alun di pasar sini. Itu udah buat laporan kepolisian belum? Udah tadi pagi. Terus dari pihak kepolisian udah melakukan? Iya, diusahakan dicari. Udah melakukan apa ke TKP sih tadi ya? Udah. Desa apa nih? Desa Simpang Mesuji. Simpang Suci ya. Ini total kerugian berapa per gram? Kalau dihitung 10 juta. 10 jutaan. Kalau ngelihat dari rambutnya juga dari jaketnya yang malam itu juga dia ke alun-alun. Itu perkiraan warga mana mungkin? Kalau saya kenal itu waktu sering ngopi di sini di tempat saya itu, dia ngakunya orang oke. Tapi memang sering ya dia muncul di Sering. Jadi bukan orang baru pertama kali ini suka. Harapan saya adalah polisi agar segera menelusuri identitas ataupun ciri-ciri yang saya sebutkan itu agar segera ditangkap karena kita merasa meresahkan sekali. Komarudin menjelaskan bahwa pelaku sering berkeliaran di alun-alun Simpang Pematang. Pelaku dianggap sangat meresahkan warga Simpang Pematang dan sekitarnya. Warga menduga bahwa pelaku yang masuk ke dalam salon dan terekam CCTV adalah warga Sumatera Selatan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji, Lampung.